Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga kepada Bapak Ahmad Nur Soim selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW agar kelak kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Perkenalkan, saya Syakira Salsabila selaku perwakilan dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Reza Sakif Jupar, perwakilan dari kelompok 8. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan materi tentang akhlak. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Ia merupakan akhlak jamak dari khulukun yang berarti perangai, tabiat, adat, dan sebagainya. Terdapat pada surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Melihat asal kata akhlak yang mengandung arti perbuatan manusia, karena itu objek yang dikaji dalam pembahasan akhlak adalah aspek tingkah laku manusia dari segi nilai baik atau buruk. Oke, selanjutnya pengertian akhlak menurut pendapat ulama. Yang pertama, Imam Al-Ghazali. Ia berpendapat, al-khuluq adalah ungkapan kondisi jiwa yang terdalam, yang darinya melahirkan perilaku secara gampang dan mudah atau spontan, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua, Muhammad Hussein Abdullah. Ia berpendapat bahwa akhlak adalah sifat-sifat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim agar ketika ia berbuat menggunakan sifat tersebut. Dan yang ketiga, menurut Hussein Abdullah, ia berpendapat bahwa akhlak adalah sifat yang terpuji. Selanjutnya ada ciri-ciri perbuatan akhlak. Yang pertama, tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya, menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran atau spontan. Yang ketiga, timbul dari diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Yang keempat, dilakukan dengan ikhlas dan benar sesuai syariat, karena akhlak dikatakan baik jika sesuai dengan syariat, sedangkan perangai yang buruk adalah tidak sesuai dengan syariat, menurut Muhammad Hussein Abdullah. Oke, lanjut, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai al-Khaliq atau pencipta. Umat Islam diwajibkan berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan umat Islam dengan sebutan sebagai umat terbaik atau khairu ummah. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala contohnya dengan satu, bertauhid kepadanya yang terdapat pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dan Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Yang kedua, menaati perintahnya yang terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 132. Yang ketiga, ikhlas dalam semua amal yang terdapat dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Selanjutnya, alasan mengapa seorang muslim harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Allah yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang ditumpahkan keluar dari tulang punggung dan tulang rusuk. Terdapat pada Quran surat At-Tariq ayat 5-7. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia tercipta dari air yang terpancar dari tulang sulbi dan tulang dada. 2. Allah lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hati sanubari, di samping anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia.
Terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat 78, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. 3. Allah lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Terdapat pada Quran Surat Al-Jathiyah ayat 12-13. Seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lainnya. Selanjutnya, setelah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat juga akhlak kepada manusia. Pengertian akhlak kepada manusia berarti kita harus berbuat baik kepada sesama manusia tanpa memandang kepada siapa orang tersebut, sehingga kita mampu hidup dalam masyarakat yang aman dan tentram. Dalam realitas keseharian kita, kadangkala kita pernah menjumpai seorang muslim yang mungkin dari sisi ritualitas ibadahnya bagus. Namun, hal demikian sering tidak tercermin dalam perilaku atau akhlaknya. Sholatnya rajin, tetapi sering tak peduli dengan tetangganya yang miskin. Saum sunnahnya rajin, namun wajahnya jarang menampakkan sikap ramah kepada sesama. Zikirnya rajin, tetapi tak mau bergaul dengan masyarakat umum. Demikian seterusnya. Tentu saja muslim demikian bukanlah muslim yang ideal dan berakhlakul karimah, apalagi menjaga muruah atau kehormatan. Selanjutnya, ruang lingkup akhlak yang dikemukakan Al-Quran dan As-Sunnah berkaitan dengan akhlak terhadap sesama manusia, sebagai contoh dari Al-Quran. Pertama, akhlak kepada Nabi, sebab beliau adalah Rasul yang memperoleh wahyu dari Allah. Atas dasar itulah, beliau berhak memperoleh penghormatan melebihi manusia lain. Terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. Yang kedua, akhlak kepada sesama pergaulan di masyarakat. Misal, larangan menyakiti hati walaupun diiringi dengan sedekah. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Oke, dari akhlak kepada sesama pergaulan di masyarakat, selanjutnya ada akhlak bertamu, bahwa akan perlunya privasi, kekuasaan, atau kebebasan pribadi. Terdapat pada Quran Surat An-Nur ayat 27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Selanjutnya, akhlak kepada orang tua. Tidak durhaka kepada mereka walau hanya berkata menyakitkan hati. Terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 dan berbakti kepada mereka yang terdapat pada Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Selanjutnya yang keempat, akhlak karimah kepada tetangga, kerabat dekat, anak-anak yatim, orang miskin, teman sejawat, dan hamba sahaya, bahkan ibnu sabil atau musafir, yakni dengan berbuat baik kepada mereka. Terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 36. Yang kelima, akhlak kepada anak adalah dengan mendoakannya. Terdapat pada Surat Al-Furqan ayat 74. Menafkahinya, mengakidahkan, memberi nama yang baik, menyusukan selama 2 tahun, menghitan, memberi ilmu, berlaku adil, dan mengkawinkan jika sudah balik. Selanjutnya, alasan mengapa sesama manusia harus saling berakhlak. Manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain.
Dalam bermasyarakat, kita perlu saling menghargai, misalnya cara bersikap kepada orang yang lebih tua maupun muda. Ini merupakan alasan mengapa akhlak sangat penting bagi sesama manusia. Karena dengan kita berakhlak, maka kita akan dapat saling menghargai satu sama lain dan tercipta ketentraman. Materi selanjutnya adalah akhlak kepada alam semesta. Akhlak kepada alam semesta ialah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi beserta isinya selain Allah. Segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda mati. Oke, next. Berikut cara melestarikan alam semesta. Berakhlak dengan alam semesta dapat dilakukan manusia dengan cara melestarikan alam sekitarnya sebagai berikut. Yang pertama, melarang penebangan pohon-pohon secara liar. Yang kedua, melarang pemburuan binatang secara liar. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Yang keempat, membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Yang kelima, mengendalikan erosi. Oke, selanjutnya, kegunaan mempelajari akhlak. Sebagai manfaat dan tujuan dari mempelajari ilmu akhlak adalah untuk meningkatkan derajat kehidupan manusia, menuntun kepada kebaikan, memenuhi kebutuhan keluarga, mengatur tata cara hidup bertetangga, mengatur adab pergaulan berbangsa dan bernegara, serta tujuan dan manfaat lain dari mempelajari ilmu akhlak akan dipaparkan lebih detail berikut ini. Oke, next. Ilmu akhlak akan meningkatkan derajat kehidupan manusia. Orang yang beriman dan berilmu, termasuk di dalamnya adalah ilmu akhlak, akan lebih utama daripada orang yang tidak beriman dan berilmu. Sebab dengan pengetahuan ilmu akhlak, seseorang akan lebih sadar mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan dan mana yang menjerumuskan kepada kesesatan dan kesengsaraan untuk dirinya. Ilmu akhlak menuntun kepada kebaikan. Ilmu akhlak merupakan pendorong dan pemicu yang dapat mempengaruhi diri seseorang untuk membentuk hati yang suci, baik lahir dan batin, yang akan berguna bagi sesama manusia ataupun makhluk yang lain. Dengan ilmu akhlak, manusia akan ditujukan dan diajarkan cara-cara membentuk pribadi yang mulia, menuntun kepada akhlak yang baik dan terpuji. Ilmu akhlak akan menyempurnakan iman. Akhlak mulia adalah merupakan manifestasi dari kesempurnaan iman seseorang, sebagai mana dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam keterangan hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang sempurna imannya adalah orang yang baik akhlaknya. Selanjutnya, memperoleh keutamaan di hari kemudian. Manfaat dan tujuan yang lain dari mempelajari ilmu akhlak adalah akan mendapatkan akhlak mulia. Dengan mendapatkan akhlak yang mulia, maka akan memperoleh derajat yang terhormat di akhir nanti. Oke, selanjutnya, membina kerukunan hidup bertetangga. Dengan mempelajari ilmu akhlak, mempunyai tujuan dan manfaat, dapat membina kerukunan hidup bertetangga. Dalam kehidupan bertetangga diperlukan budi pekerti atau akhlak yang baik, mulia dan luhur, sebab kerukunan hidup antara tetangga itu hanya akan terjadi apabila setiap orang saling hormat menghormati, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan tetangga. Oke, next, materi selanjutnya, hubungan akidah dengan akhlak. Akidah erat hubungannya dengan akhlak. Akidah merupakan landasan dan dasar pijakan untuk semua perbuatan.
akhlak adalah segenap perbuatan baik dari seseorang mukallaf, baik hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan hidupnya. Berbagai amal perbuatan tersebut akan memiliki nilai ibadah dan terkontrol dari berbagai penyimpangan jika diimbangi dengan keyakinan akidah yang kuat. Oleh sebab itu, keduanya tidak dapat dipisahkan seperti halnya antara jiwa dan raga. Oke, materi selanjutnya, hubungan akidah dengan syariah. Syariat merupakan standar ukuran menentukan apakah suatu amal perbuatan itu benar atau salah. Ketentuan syariat merupakan aturan dan rambu-rambu yang berfungsi membatasi, mengatur, dan menetapkan mana perbuatan yang mesti dijalankan dan yang mesti ditinggalkan. Ketentuan hukum pada syariat pada asasnya berisi tentang keharusan, larangan, dan kewenangan untuk memilih. Ketentuan ini meliputi wajib, sunnah atau mandub, mubah atau wenang, makruh, dan haram. Syariah memberikan batasan-batasan terhadap akhlak sehingga praktik akhlak tersebut berada di dalam kerangka aturan yang benar tentang benar dan salahnya suatu amal perbuatan ibadah. Jadi jelas bahwa akhlak tidak bisa lepas dari batasan dan kendali syariat. Syariat menjadi bingkai dan praktik akhlak atau aturan yang membatasi dan mengendalikan akhlak. Praktek akhlak tidak melebihi apalagi mengatasi syariah. Tetapi akhlak harus lahir sebagai penguat dan penyempurna terhadap pelaksanaan syariat. Sedangkan akhlak yang tidak menjadi penyempurna pelaksanaan syariat adalah perbuatan batal. Jadi, kedudukan akhlak adalah sebagai penguat dan penyempurnaan proses ibadah seseorang. Materi selanjutnya, pembentukan akhlak karimah. Pembentukan akhlak adalah proses perbuatan cara membentuk atau usaha yang terarah kepada tujuan tertentu guna membimbing faktor pembawa hingga faktor terwujud dalam suatu aktivitas rohani atau jasmani. Pembentukan akhlak ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil usaha pendidikan, latihan, usaha keras, dan pembinaan muktasabah, bukan terjadi dengan sendirinya. Proses rohaniah yang ada dalam diri manusia termasuk di dalamnya akal, nafsu amarah, nafsu syahwal, fitrah, kata hati, hati nurani, dan intuisi dibina secara optimal dengan cara dan pendekatan yang tepat. Akhlak karimah atau mahmudah adalah sebagai tingkah laku yang terpuji, yang baik, yang biasa juga dinamakan fadilah atau kelebihan. Imam Al-Ghazali menggunakan juga perkataan munjiat yang berarti segala sesuatu yang memberikan kemenangan atau kejayaan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.